Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas, kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Salah satu contoh pergaulan bebas yang sering terjadi adalah seks bebas. Apa itu seks bebas? Seks bebas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari pasangan yang belum terikat pernikahan. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya perhatian orang tua. Yang kedua, rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, tontonan yang tidak mendidik. Yang keempat, rendahnya pengetahuan tentang pergaulan bebas. Yang kelima, salah bergaul. Bagaimana dampak pergaulan bebas? Hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah, tekanan batin, tercorengnya nama keluarga. Berikut adalah contoh animasi dampak pergaulan bebas. Hai, namaku Ayu, seorang siswi SMP di salah satu SMP unggulan. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Putri dari ayahku Kevin dan ibuku Dewi. Kedua orang tuaku sangat memperhatikanku hingga aku dewasa. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan orang tuaku semakin renggang karena kesibukan dari ayah dan ibuku. Kesibukan mereka membuatku sangat kesepian dan kehilangan kebersamaan dengan mereka. Saat di sekolah, aku sangat iri melihat teman-temanku yang begitu akrab dengan orang tua mereka. Di sekolah, aku sering sekali mendapatkan prestasi. Tetapi, orang tuaku tidak pernah mengapresiasiku. Aku hanya bertemu orang tuaku pada saat malam hari. Itu pun seringkali aku sudah tertidur. Suatu hari aku mempunyai pacar. Menurutku dia adalah lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku. Sebut saja namanya Wawan. Iya, Wawan. Dia adalah lelaki yang pas buatku. Walaupun usianya dia terpaut jauh dari usiaku, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Saat kami bertemu, Wawan selalu memberiku bunga ataupun sebatang coklat. Selamat siang, Ayu. Selamat siang, Kak. Aku membawakan sebuah bunga untukmu. Suatu hari, aku diajak oleh Wawan untuk pergi malam mingguan ke salah satu mall. Dan aku tidak menolaknya, karena kondisi rumah sedang sepi di kala itu. Saat kami ingin pulang, kami teringat bahwa kami sudah kemalaman, dan Wawan memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat kami di penginapan, Wawan mengajakku melakukan hubungan terlarang, dan aku mengiyakannya. Walaupun aku masih gadis, aku rela melepaskan kehormatanku dengan Wawan, karena aku yakin dia akan menikahiku suatu hari nanti. Hingga suatu hari kemudian, Wawan menghilang. Tidak ada satupun kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya, namun semua kontakku telah diblokir oleh Wawan. Aku sangat sedih, dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya.
Aku yakin suatu hari dia akan kembali menghubungiku. Sudah beberapa hari berlalu. Wawan belum juga ada kabar. Aku sangat sedih kala itu. 2 bulan kemudian, harapanku telah pupus karena mendengar Wawan sudah menikah dengan wanita lain. Pada saat itu, aku telah datang bulan dan harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku begitu sangat frustasi dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandunganku. Akan tetapi, itu bukanlah jalan terbaik karena bayi yang ada di kandunganku tidak tahu apa-apa. Aku ingat, pada saat itu hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan pada saat mengikuti upacara. Aku bangun dan tersadar bahwa diriku sedang terbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Bagaimana keadaanmu, Ayu? Saya merasa pusing dan lemas, Pak. Bagaimana kondisi kandunganmu? Sudah berapa lama kamu mengandung? Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Ayahku sangat marah mengetahuinya. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib terburuk keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku. Masa depanku hancur. Aku harusnya membuat bangga orang tuaku, malah membuat mereka malu. Suatu hari aku dijenguk oleh teman-temanku. Saat itu aku sangat malu mengakuinya di depan mereka. Tetapi saat itu aku berkata, untuk menjadikan kisahku sebagai pembelajaran penting kepada mereka, agar mereka tidak sepertiku yang melakukan hal bodoh. Masa yang seharusnya menikmati usia muda, indahnya di sekolah, aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Pembelajaran dari kisah ini untuk adik-adik semua, janganlah coba-coba yang namanya seks bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya, dimulai dari kehilangan harga diri, tekanan batin, hingga masa depan yang hancur berantakan. Untuk para gadis, jagalah kehormatan kalian. Jangan pernah mencoba pergaulan bebas. Semoga dengan adanya kisah ini dapat membawa sedikit wawasan bagi kalian tentang bahayanya pergaulan bebas. Bagaimana solusi mencegah pergaulan bebas? Mempererat hubungan dengan orang tua, memperluas wawasan, dan menetapkan tujuan hidup.